Surjono Sukanto mengemukakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi ketujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Surjono Sukanto menyebutkan ada 3 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik rasial, dan konflik antar kelas sosial. Yang pertama adalah konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antara individu terkait persoalan yang sama. Misalnya, 2 individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga. Di kediaman rumah Pak Nathan. Pada saat itu, Pak Nathan yang sudah komplikasi dengan penyakitnya, ia merasa di umurnya yang sudah tidak lama itu harus membagikan rata hartanya kepada kedua putrinya, yaitu Ros dan Rosa. Kedua putrinya tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Ros yang mementingkan diri sendiri, suka menghambur-hamburkan uang, dan haus jabatan, memiliki rencana buruk untuk menguasai semua harta bapaknya. Rosa yang selalu menghargai, menghormati, dan selalu mematuhi bapaknya sangat berbeda dengan kakaknya. Suatu hari, pada saat Pak Nathan ingin membagikan harta kepada kedua putrinya tersebut, terjadi konflik di antara Ros dan Rosa. Begini nak, umur bapak sudah tua, mungkin bapak tidak lama lagi. Jadi, bapak akan membagikan harta bapak kepada kalian semua. Tapi Pak, kami berdua sayang sama Bapak, janganlah Bapak ngomong seperti itu. Allah, omong kosong kamu, Sa. Ya Pak, aku menerimanya dengan senang hati. Tutup mulutmu Kak, tega kamu ngomong seperti itu. Seharusnya kamu tuh yang lebih tua, kamu gak kayak gini. Apa hakmu menyuruhku menutup mulutku? Tidak apa nak, bapak akan membagikan harta bapak kepada kalian semua sama rata. Sudah Pak, jangan dilanjutkan lagi pembicaraan ini, karena hanya mengandung amarah aja. Tapi Rosa, bapak sudah memikirkan ini bulat-bulat. Di sela-sela pembagian harta, Ros mulai gegabah kepada Rosa karena ia merasa ia paling tua dan ia menginginkan lebih banyak warisan bapaknya. Pak, aku menginginkan 3 petak sawah, rumah ini, dan menjadi direktur perusahaan. Kak, kasihan Bapak, masa kamu minta seperti itu? Aku tidak peduli padanya. Sudah. Keputusan bapak sudah matang. Kamu jangan khawatir. Bapak sudah memikirkan ini semuanya. Yang kedua, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Nathan dan Darrell merupakan 2 orang teman yang selalu bersama. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling ada satu sama lain, bersenda gurau, dan hampir semuanya mereka lakukan bersama. Mereka memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Keduanya saling bertolak belakang. Nathan yang selalu berhati-hati dalam berbicara, selalu menghargai temannya, dan Darrell yang memiliki 2 sifat yang berbeda. Terkadang ia menghargai temannya, terkadang juga ia suka ceplas-ceplos dalam berbicara. Sampailah pada waktu di mana mereka saling bermusuhan satu sama lain. Darrell yang suka bercanda, akan tetapi yang dia bercandai saat ini sudah melampaui batas. Dengan candaannya itu, mengundang amarah Nathan yang pada dasarnya selalu sabar dan menghargai temannya tersebut. Jo, apa sih? Makin putih aja kulit lo, tipsnya dong. Anak setan. Gua cuma bercandanya lu. Anyway, lo kok makin hitam dekil. Lu nggak mandi ya? Udah hampir mirip monyet lo. Lo mau gua tumbuh apa? Ha? Gua cuma bercandanya di. Nggak usah baperan lah, mau baperan nggak asik lo. Lo kalau bercanda jangan rasis deh. Jangan begitu deh. Lah emang kenapa? Lo nggak senang? Ya, gua nggak senang. Ya, gua ngomong faktanya bos. Biar lo sadar kalau lu tuh mirip monyet. Nggak usah sok Gua nggak pede. senang. Kalau gitu lah kita bertumbuh. Hah? Ayo lah. Ayo. Apa? Ini adalah yang ketiga, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya, konflik antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah. Pada suatu perusahaan di Batam, meminta upah atau kenaikan gaji merupakan hak bagi para pekerja di sana. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya demonstrasi. Para karyawan menuntut perbaikan kesejahteraan kerja, salah satunya terkait upah.
banyak karyawan yang meminta upah mereka dinaikkan karena yang mereka terima masih kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, Ross yang merupakan salah satu dari semua karyawan yang bekerja, memberanikan diri mewakili karyawan lain untuk menemui wakil perusahaan agar apa yang mereka inginkan dapat disetujui oleh perusahaan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, saya Darel. Anda siapa? Saya Ros yang dipercaya teman-teman untuk menemui pimpinan. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua karyawan di sini melakukan demonstrasi. Kalau begini caranya, perusahaan bisa bangkrut dan kalian bisa kena PHK. Kami sudah bekerja keras untuk perusahaan ini, tapi kami merasa bahwa upah yang kami terima tidak dapat memenuhi kehidupan sehari-hari kami. Hanya dengan gaji 3 juta per bulan, paling tidak kami menerima gaji sebesar 4 juta per bulan. Itu tidak mungkin, perusahaan sudah menanggung beban terlalu berat. Kalau begitu, kami tetap mau bekerja. Tidak bisa. Kita harus mencari jalan keluar. Saya akan mengusulkan kepada direksi untuk menaikkan UMP kalian menjadi 3,4 juta. Bagaimana? Tidak bisa, Pak. Ini kota Batam. Semua harga mahal. Paling tidak, kami menerima gaji sebesar 3,8. Tidak mungkin. Saya akan mengusulkan kepada direksi untuk menaikkan kepada gaji 3,6 juta. Kalau begitu, usahakan lebih keras, Pak. Saya akan berusaha. Baiklah, terima kasih, Pak. Kalau begitu boleh saya keluar. Ya, silakan. Sulaler membagi konflik dari sudut pandang psikologi sosial. Menurutnya, apabila dilihat dari sudut pandang psikologi sosial, maka konflik itu dapat dibedakan atas konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, dan konflik dengan sanak saudara. Dari bagian tersebut dapat kita uraikan bentuk-bentuk konflik sebagai berikut. 1. Konflik dengan orang tua sendiri terjadi akibat situasi hidup bersama antara anak-anak dan orang tua di mana antara perbuatan anak dengan keinginan orang tua terkadang tidak sejalan. Awal mula konflik ini terjadi karena Rosa yang sudah tidak tahan harus selalu menuruti apa yang ayahnya minta. Pada hari itu, di rumah Pak Nathan, ia sedang membicarakan mengenai masa depan anaknya. Ia ingin kelak anaknya setelah lulus sekolah menengah atas, Rosa bisa berkuliah sesuai dengan yang ia harapkan. Pak Nathan sangat yakin kalau anaknya tersebut pasti akan menuruti apa yang diperintahnya, karena itu juga demi masa depan sang putri. Namun, kali ini dia sangat tidak menyangka kalau putrinya itu sudah benar-benar tidak patuh padanya. Ingin hidup mandiri, bebas tanpa perintah dari dirinya. Rosa merasa ia tidak bisa mengembangkan dirinya, harus mengikuti apa yang ayahnya inginkan, sehingga ia memutuskan untuk menentukan sendiri masa depannya. Rosa, Iya, setelah kamu tamat sekolah, kamu mau kuliah di mana? aku tidak berpikir ingin kuliah. Kenapa aku harus kuliah? Jika kamu tidak kuliah, apa kamu menjadi pembantu di luar sana? Aku bisa yang menentukan masa depanku sendiri. Jadi kamu sudah hebat, sudah bisa memenuhi masa depan kamu di luar sana. Kenapa aku selalu harus menuruti apa yang ayah mau? Ini masa depanku ya, seharusnya aku yang menentukan itu. Dengar, ayah berhak atas kehidupan kamu. Ayah berhak untuk menguliakan kamu di luar sana. Tapi aku yang lebih berhak, karena ini adalah masa depanku. Kamu sudah hebat, begitu? Keluar, pergi ke kamar. Anak zaman sekarang. Berikut yang kedua, konflik dengan anak-anak sendiri terjadi sebagai reaksi atas perilaku anak yang tidak sejalan dengan keinginan orang tuanya. Pada umumnya, orang tua akan memberikan tanggapan secara berlebihan atas perlawanan yang dilakukan oleh si anak. Misalnya, menghukum dan mengurangi hak-hak si anak. Apabila anak memberikan reaksi negatif terhadap tanggapan tersebut, maka terjadilah konflik antara orang tua dan anak. Pak Nathan adalah seorang ayah yang penyayang, namun terlalu overprotektif kepada putrinya, sehingga ia takut jika terjadi sedikit saja bahaya pada putrinya. Malam minggu itu, Rosa yang baru saja mendapatkan pesan dari Darel, langsung memberitahukannya ke sang ayah, dan meminta izin supaya ia bisa pergi bersama Darel malam itu. Namun, Pak Nathan langsung saja tidak mengizinkan putrinya itu untuk menemui laki-laki yang dianggap pacar oleh putrinya itu. Rosa yang tetap berusaha ingin pergi, akhirnya tidak tahan dengan sifat ayahnya yang terlalu mengkhawatirkannya, padahal dia sudah dewasa dan mampu menjaga dirinya. Konflik pun terjadi di antara keduanya, dan pada akhirnya, Rosa benar-benar tidak memperdulikan ucapan ayahnya. Ia pun memilih untuk pergi bersama Darel.
Pak, Hmm. tadi Dara ngechat. Nah, katanya nanti malam minggu dia mau ngajakin aku nonton bioskop sama jalan-jalan. Oke? Enggak. Bapak nggak mau kamu jalan-jalan sama Darel. Bapak takutnya kamu malam-malam jalan sama Darel, kamu dia apain? Padahal cuma nonton sebentar, terus kita jalan-jalan, udah habis itu pulang kok. Kalau bapak bilang enggak, ya enggak. Ih, apaan sih? Padahal cuma gitu doang, masa nggak boleh? Pokoknya aku harus tetap ikut juga besok. Titik. Kalau kamu tetap pergi, bapak keluarkan kamu dari rumah. Ngerti? Terserah lah. Yang ketiga, konflik dengan sanak keluarga dapat terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Dalam konflik bentuk ini, seseorang akan mengalami konflik dalam rentang masa usia dengan usia dan tingkatan kehidupannya. Misalnya di waktu kanak-kanak atau masa remaja, biasanya konflik terjadi dengan keluarga terdekat seperti dengan orang tua atau saudara kandung. Begitu menginjak masa perkawinan dan keluarga, konflik akan meluas dan melibatkan keluarga dari istri atau suami. Rosa yang merupakan anak dari keluarga menengah atas dan merupakan satu-satunya harta berharga yang dimiliki oleh Bu Feby setelah ia kehilangan suaminya. Rosa yang sudah berhubungan lama dengan Joseph merasa dirinya sudah siap untuk dinikahi oleh pria itu karena dia tahu Joseph adalah laki-laki pekerja keras. Joseph pun memberanikan diri menemui Mama Rosa untuk mendapatkan restu supaya ia bisa menikahi wanita yang disayanginya. Rosa pun dengan senang hati mengajak Joseph menemui mamanya dan ia sangat berharap mendapat restu dari sang mama. Namun, baru saja dia mengenalkan nama Joseph ke sang mama, nampak jelas dari raut wajahnya sudah tidak setuju dengan hubungannya tersebut. Dengan banyak pertanyaan yang ditanyakan Feby ke Joseph, mulai dari latar belakang keluarga, pekerjaan, sampai dengan kepercayaan, dan pada akhirnya mereka pun tidak mendapat restu karena kepercayaan Darel yang berbeda dengan putrinya. Mama Rosa sangat takut jika putrinya nanti tidak hidup bahagia setelah menikahi Joseph. Mah, Rosa kesini mau kenalin cowok Rosa ke Mama, namanya Joseph, minta restu. Siang Tan. Kerja apa kamu? PT Tan. Gaji pas-pasan mau nikahin anak saya. Jangan gitu lah, Ma. Jangan begitu apanya. Agama apa kamu? Kristen. Nah ini apa lagi? Udah beda agama mau nekat lagi mau nikah. Tapi Tan, saya sayang sekali sama Rosa Tan. Iya, Ma, aku juga ditolong sayang sama dia. Gak ada cerita, mama gak restuin. Tapi, Ma, Gak ada cerita. Pergi kamu.